salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Daniel Simarmata, saya dari UPBJJ UT Medan. Hari ini saya akan melaksanakan tugas praktikum 2 mata kuliah basis data. Pada praktikum kali ini saya akan mencoba SQL menggunakan Entity Relationship Diagram yang telah dipelajari pada modul 3. Yang pertama, kita masuk ke dalam MySQL. Cara masuk ke MySQL ada dua, yaitu yang pertama dengan command prompt, yang kedua dengan tampilan phpMyAdmin. Namun sebelum masuk, kita harus mengaktifkan atau menjalankan MySQL, service MySQL dan APIs dengan mengaktifkan melalui SAM control panel. Ini sudah aktif. Oke, setelah aktif kita coba mengakses menggunakan CMD ya. Pertama-tama kita harus masuk ke direktorinya. Oke, setelah masuk, selanjutnya adalah masuk ke MySQL dengan mengetik MySQL -u root. Oke, kita sudah masuk. Kita coba mengalpikan database-nya dengan show database. Oke, ini sudah tampil database-nya, ada information skema, MySQL, performance skema, phpMyAdmin, rumah sakit, tes. Selanjutnya kita coba akses melalui phpMyAdmin adalah dengan mengetikkan ttp localhost phpMyAdmin di halaman, contohnya Google Chrome. Coba kita ketik. Ini sudah saya ketikkan sebelumnya. Oke. Selanjutnya adalah kita membuat basis data. Untuk membuat basis data, kita harus mengetik create database, lalu kemudian kita ketikkan nama database-nya. Rumah sakit. Oke. Itu juga dengan menghapus database. Kita mencoba menghapus database dengan mengetik drop database. Selanjutnya adalah kita membuat tabel. Melalui halaman phpMyAdmin. Sebelumnya kita database tadi, kita create database rumah sakit, create, baru database rumah sakit, baru create table pasien. Oke, pasien, baru ID pasien, integer, Maria. Kemudian nama pasien, baru alamat pasien, jenis kelamin,
kemudian save. Coba pasien ini tabel pada pasien. Selanjutnya kita coba membuat tabel dari menggunakan CMD. Oke, CMD. Coba kita create tabel administrator berdasarkan entity relationship pada modul 3. Oke, kita masuk dulu, baru kemudian kita create. Oke, tabel. Selanjutnya create tabel dokter. Oke, selanjutnya create tabel dokter admin. Oke, selanjutnya create tabel pasien dokter. Ini adalah kita create tabel daftar. Baru kita coba show tables. Oke, ini sudah ada 6 tabel di dalam database rumah sakit. Oke, selanjutnya adalah membuat relasi. Untuk memudahkan membuat relasi, maka dilakukan di halaman phpMyAdmin. Namun selanjutnya adalah membuat relasi. Untuk memudahkan pembuatan relasi, kita harus mengawal adalah memilih database rumah sakit, baru kemudian pilih tab designer. Namun sebelumnya kita akan melakukan pengaturan proyek key terlebih dahulu pada field-field yang dijadikan proyek key. Database rumah sakit ya, designer seperti ini. Kasih pick dulu biar nggak lari-lari. Tabel dokter admin, proyek key-nya ID dokter dan ID admin. Proyek key-nya ID dokter dan ID admin. Oke, selanjutnya tabel daftar, proyek key-nya ID pasien dan ID admin. Tabel daftar, proyek key-nya ID pasien dan ID admin. Oke, selanjutnya tabel pasien dokter, proyek key-nya ID dokter dan ID pasien. Tabel pasien dokter, proyek key-nya ID dokter dan ID pasien. Oke, kita masuk ke membuat relasinya. Yang pertama adalah kita pilih tabel yang akan direlasikan. Pilih tabel filter primary key terlebih dahulu sebagai reference key. Kemudian pilih foreign key-nya misalnya pada tabel pasien.
dengan tabel pasien dokter, fieldnya ID pasien, dan pada tabel pasien sebagai reference key, kemudian pilih ID pasien pada tabel pasien dokter sebagai foreign key. Kita coba klik relationship ID pasien, oke, coba refresh. Oke, selanjutnya kita create lagi ID pasien. Oke, selanjutnya yang ID dokter. ID dokter. Oke. Baru kemudian ID dokter. Oke, kemudian ID. Dulu. Kemudian ID admin. Oke, selanjutnya ID admin. Kita refresh. Baik, relasinya sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah data manipulation language. Pada data manipulation language ada perintah insert memasukkan data ke dalam tabel. Coba kita insert nama pasien. Kali ini kita coba memasukkan data pasien yaitu dengan insert. Contohnya ID pasien 1, namanya Joko Widodo, Jalan Pakis Haji nomor 35 Jakarta. Jenis kelamin 1. Selanjutnya kedua Susilo, Jalan Pungkur nomor 4 Jakarta. Coba kita lihat
coba kita lihat select from pasien. Ini dia yang udah kita create. Coba kita tambah kembali, insert kembali nomor 3 Poppy, alamat Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Jalan Mawar nomor 1 Bekasi. Yang selanjutnya bunga Jalan Merdeka Jakarta. Jalan Merdeka Jakarta. Oke, kita coba lihat kembali. Oke, kita coba tambah satu lagi. Mirna, Jalan Jakarta nomor 23. Jalan Jakarta nomor 23. Oke. Selanjutnya kita coba insert nama dokternya ya. Kita coba insert nama dokternya. Nama dokternya coba insert nama dokternya ya. Nama dokternya Budi Harmoko, alamat Jakarta, baru selanjutnya Handoko, oke, spesialis jantung kerja. Oke, go. Oke, coba kita lihat tabel dokternya. Ini sudah ada. Baru selanjutnya kita coba insert pasien. Kita coba insert pasien dokternya ya, serta lengkap dengan waktu periksa, resep yang diberikan. Joko Widodo, resepnya ID 0001. Oke, selanjutnya pasien kedua
namanya bunga, dokternya bunga, untuk periksa, resepnya ID 02020. Oke, kita coba lihat. Coba kita tambah satu lagi, insert dokter Pak Doko, nama pasien Susilo, tanggal periksa, resep ID 0001, go. Oke, coba kita lihat ini. ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep. Oke. Perintah kedua adalah select, yaitu melakukan perintah mengambil atau menampilkan data. Coba kita select, kita coba dari MySQL ya, SQL, coba baru go. Oke, ini sudah tampil. Baru selanjutnya adalah berdasarkan nama pasien dan jenis kelamin. Coba lagi. Oke, ini. Oke, selanjutnya adalah select bersyarat, merupakan perintah mengambil data dari tabel dengan syarat tertentu. Rumus select field from nama table, baru where field, nilai field. Kita coba ini. Ini berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau satu. Selanjutnya adalah select join antar table, berfungsi untuk mengambil menampilkan data beberapa tabel. Seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian selanjutnya join antar tabel tertentu. Misalnya hasil ditambahkan dengan syarat pasien yang ditangani oleh Dr. Budi Harmoko, maka kita tambahkan sedikit persyaratannya dengan menggunakan dokter ID 1. Oke, ini hasilnya ya. Nama pasien berdasarkan nama dokter Budi Harmoko. Selanjutnya adalah
select fungsi matematika. Contohnya menghitung jumlah total, mencari nilai terendah, mencari nilai tertinggi, menghitung banyaknya baris. Kita coba count, yaitu menghitung banyaknya baris. Ada pasien 5 ya. Oke, selanjutnya adalah fungsi string. Fungsi string adalah mengambil data berdasarkan string dari jumlah data. Fungsi string ada dari left, right, mid. Kita coba. Oke, ini berdasarkan alamat pasien dengan JL. Kita tambahkan tadi select from patient where left alamat pasien 2. Oke, selanjutnya adalah select between. Select between merupakan perintah untuk mengambil atau menampilkan data tertentu antara nilai 1 dengan nilai 2. Kita coba. Ini seperti ini hasilnya. Kemudian select like. Select like merupakan fungsi untuk mengambil data berdasarkan kata yang diinginkan. Rumus umum SQLite adalah sebagai berikut. Select from nama table where karakter yang dicari. Kita coba Jakarta. Karakter yang dicari adalah Jakarta. Oke, selanjutnya adalah select order by. Fungsi order by merupakan perintah untuk pengurutan data. Terdapat 2 jenis dalam pengurutan data, yaitu menaik ascending dan menurun descending. Rumus umum data adalah select from baru order by kolom ascending or descending. Kali ini kita coba descending. Oke, ini berdasarkan Oke, selanjutnya adalah select group by. Berfungsi untuk mengelompokkan data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Kita coba group by jenis kelamin ya. Oke, ini selanjutnya adalah update. Update adalah perintah untuk melakukan perubahan data. Coba kita mengubah nama pasien Mirna menjadi Mirna Mayati dengan ID pasien 5. Kesalahan sedikit. Oke, update set. Coba kita lihat di pasien apakah sudah berubah. Ya, sudah berubah.
Oke, selanjutnya adalah delete. Delete adalah perintah untuk menghapus data. Rumus umumnya adalah delete from nama table, where nama field, kemudian nilai. Kita coba delete dari tabel pasien dengan ID pasien 5, yaitu Mirna Mariati. Oke, kita coba lihat hasilnya. Tidak ada lagi ya. Oke, demikian praktikum mata kuliah basis data yang kedua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.